Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pemirsa, selamat pagi. Senang sekali rasanya bertemu kembali bersama saya Putri Zain dalam program Ngopi Ngobrol penuh inspirasi seputar dunia kesehatan. Hari ini pemirsa kita tahu bahwa kesehatan ini merupakan aset berharga dan informasi yang tepat dapat menyelamatkan nyawa Anda tentunya. Dan hari ini kita akan ngebahas salah satu penyakit yang sering dialami masyarakat bukan hanya di Indonesia namun juga di Sumatera Utara. Kita akan membahas bagaimana kita lebih mengenal lebih dekat dialisis di Indonesia dan Sumatera Utara apa dan bagaimana sebenarnya solusinya. Jadi dialisis ini pemirsa kalau kita tahu ya bahasanya adalah cuci darah. Biasanya cuci darah ini dilakukan untuk penyakit ginjal gitu ya. Tapi kita mau tahu lagi secara spesifik ini apa penyebab dari penyakit ginjal ini. Tentunya kita sudah menghadirkan dokter yang kompeten yang akan membicarakan dan mengedukasi kepada kita semua. Sudah hadir ada Dr. Syafrizal Nasution MCAT penyakit dalam, spesialis penyakit dalam dan juga konsultan ginjal dan hipertensi. Dokter apa kabar? Selamat pagi. Alhamdulillah, terima kasih sudah diundang di TVRI Sumatera Utara. Jumpa kembali dengan pemirsa TVRI Sumatera Utara. Benar. Dokter, untuk kesempatan kali ini kita butuh sekali dok informasi terkait dialisis ini dokter ya, seperti apa dan bagaimana penanganannya. Nah untuk Anda pemirsa yang ingin bertanya, yang ingin konsultasi langsung dengan dokter Syafrizal, kita hari ini live dok, langsung di YouTube. Jadi teman-teman boleh langsung kunjungi di live streaming TVRI Sumut, boleh langsung tanya, nanti akan kita bacain seputar pertanyaannya. Dok, kalau kita berbicara tentang dialisis di Indonesia dan khususnya di Sumatera Utara ya dok, tema kita ini kan apa dan bagaimana solusi dan juga tantangan yang dihadapi untuk penyakit ini itu datangnya dari kita atau bagaimana dok. Tapi sebelum itu dok, sebenarnya dialisis ini hanya digunakan untuk orang yang terkena penyakit ginjal atau seperti apa dok? Baik, jadi sebenarnya dialisis ini merupakan yang disebut namanya terapi pengganti ginjal. Jadi kalau ginjal tentu kalau namanya terapi pengganti ginjal, sesuatu terapi yang bisa menggantikan fungsi ginjal. Tentu kita gunakan pada kondisi-kondisi di mana ginjal mengalami masalah ya. Mengalami masalah bisa masalahnya itu sudah memang memang total atau apa, tapi kalau memang dari awalnya bisa dia penyakit ginjal karena gagal ginjalnya akut atau gagal ginjal yang sudah kronik atau yang sudah terminal, artinya sudah mencapai stadium akhir dari penyakit ginjal. Nah itu yang disebut dengan terapi pengganti ginjalnya. Jadi terapi pengganti ginjal itu pada kondisi-kondisi tertentu ya. Jadi kalau kita lihat kondisi dialisis atau disebut dengan cuci darah itu bisa kita lakukan dalam rangka untuk mengatasi kegawat daruratan ya. Itu biasanya pada gagal ginjal akut, tapi ada juga kondisi-kondisi serius tapi tidak gawat darurat. Tetapi ada juga yang biasanya orang awam itu tahu bahwa kalau udah cuci darah rutin seumur hidup itulah yang namanya reguler. Itu semata-mata memang karena sudah mencapai penyakit ginjal tahap akhir atau stadium akhir dari penyakit gagal ginjal tersebut. Oke, berarti memang ada tahapannya ya? Ada tahapan, ya? ada tahapan 5 tahapan kalau penyakit ginjal kronik itu. Jadi kalau kita penyakit ginjal ini ada yang disebut namanya penyakit ginjal akut, ada yang disebut namanya penyakit ginjal kronik. Kalau disebut dengan penyakit ginjal akut artinya gangguan fungsi atau gangguan struktur yang di bawah 3 bulan. Tetapi kalau yang sudah di atas 3 bulan, gangguan fungsi dan gangguan strukturnya itu kita sebut sebagai penyakit ginjal kronik. Jadi Mbak ya, pemirsa sekalian, sangat penting kita mendiagnosis apakah ini penyakit ginjal akut atau penyakit ginjal kronik. Karena kalau disebut dengan penyakit ginjal kronik, konsekuensinya tidak bisa sembuh. Kalau tidak kronik, bisa kembali seperti sedia kala. Apapun pengobatannya? Apapun pengobatannya. Maksudnya tidak bisa normal kembali seperti sedia kala. Tetapi kalau namanya penyakit ginjal akut dengan gangguan fungsi atau gangguan struktur yang kurang dari 3 bulan, punya peluang untuk sembuh. Kembali seperti sedia kala. Tapi saya bilang itu ya, punya peluang, bisa, bukan pasti. Iya benar. Nah, itu tadi maksudnya. Tapi itu kembali lagi ya dok, bagaimana dia menjaga kesehatannya ya dok? Benar, itulah makanya salah satu kita berkumpul di sini ya. Nah salah satu juga kan kita merasa kenapa topik ini dipilihkan ya, karena memang masih banyak pemahaman masyarakat yang kurang benar dengan dialisis atau cuci darah. Jadi belakangan ini pun banyak juga pasien-pasien saya itu ya, itu kalau dianjurkan cuci darah mereka menolak ya, mungkin merasa ya
Kalau dia yang cuci darah dia merasa udah dekat mati nih, udah dekat meninggal. Iya benar. Udah nggak ada lagi harapan ya. Kalau misalnya orang-orang tua udah harus nulis surat wasiat lah tuh tandanya seperti. Padahal sebenarnya nggak banyak juga pasien-pasien dialisis itu dengan dialisis itulah menyelamatkan hidupnya, menyelamatkan dari kecacatan. Nah itu tadi ya. Jadi tapi memang juga bisa juga dialisis itu menyebabkan kematian ya kalau sudah terlambat, sudah terlalu banyak, sudah gejalanya sangat berat seperti itu. Memang sangat tergantung daripada dia datang dalam kondisi apa itu tadi. Oke, jadi memang balik lagi ke kitanya ya, Iya, Dok, iya. untuk lebih aware untuk jaga kesehatan. Dok, kalau ngomongin tentang dialisis, kita juga sudah tahu, oh ternyata itu terbagi menjadi dua, ada yang akut dan juga Iya. kronik ya. Oke. Kalau akut tadi ya ada peluang, tapi belum tentu pasti. Belum tentu pasti, Iya, ya. Dok, tapi ada peluang. Tapi kalau kronik itu memang tidak bisa Dia disembuhkan. tidak bisa sembuhkan. Dan juga harus perawatan secara intensif ya dok Iya, iya. untuk cuci darahnya. Dok, tapi kalau kita mengenal lebih dekat dialisis ini di Indonesia dan Sumut, presentasenya itu sendiri dok, tinggi nggak ya dok untuk kita? Ya kalau kita lihat dari presentasinya ya itu di Sumut ini kalau dari angka nasional tuh penyakit ginjal kronik tuh ya itu kalau nasional itu sekitar 0,18%, tapi Sumatera Utara itu lumayan sekitar 0,17 ya. 0,17. Nah, kalau dianggap dengan penduduk Sumatera Utara yang sekarang sekitar 15 jutaan di tahun 2025 ini, jadi ada sekitar hampir 40.000 lah penderita penyakit ginjal kronis ya yang tahap akhir. Dan dari situ ada sekitar 7.000-an orang yang secara rutin menjalani dialisis ya di Sumatera Utara ini. Kita sekarang ini saat ini sudah mempunyai sekitar 75 unit dialisis di Sumatera Utara. Jadi lumayan lah kalau Sumut ini di bawah angka nasional, bahkan lebih baik dari Aceh ya. Tapi lebih baik dari Aceh, daerah Sulawesi, daerah Jawa kita lumayan tidak terlalu tinggi dibandingnya. Tetapi itu tentu angka-angka yang tetap mengkhawatirkan kita ya. Karena kalau saya lihat juga ya, setiap waktu, setiap minggu selalu ada pasien dialisis di satu rumah sakit yang saya bekerja di sana ya, minimal ya. Bahkan bisa dibilang 2 nih minimal tuh, 1 sampai 3 setiap minggu tuh ada itu perawat dialisis. Walaupun kadang bisa dari Medan, kadang bisa dari luar kota, itu selalu ada itu. Yang tiba-tiba dikonsulkan kepada kita dan ternyata memang memerlukan tindakan dialisis atau cuci darah tersebut. Oke, Itu ya. jadi memang presentasinya cukup Iya, dikhawatirkan iya, ya dok untuk mengkhawatirkan. Sumatera Utara sendiri. Tapi dok kalau ngomongin dialisis dan cuci darah ini, untuk presentasi ya, kalau tadi kan kita secara umum ya dok, Iya. kalau di Sumut sendiri untuk presentasi umur dok, Iya. apakah bisa yang masih di bawah 17 tahun atau iya. memang yang sudah tua-tua saja dok, itu seperti apa? Jadi kalau kita lihat data dari survei kesehatan Indonesia di tahun 2023 ini memang semua kelompok umur bisa menderita gagal ginjal sampai dialisis ini ya. Kalau yang di bawah 15 tahun yang dikerjakan oleh dokter-dokter spesialis ginjal anak itu memang tidak terlalu banyak ya. Tetapi kalau kita lihat data 15 tahun ke atas itu banyak sekali dan paling banyak justru mengenai orang-orang dalam usia produktif. Jadi usia produktif di mana seharusnya dia bisa menghasilkan pekerjaan, bisa bekerja, mampu berperan di keluarga, di masyarakat, justru dia menderita penyakit gagal ginjal dan harus rutin berobat ya. Jadi itu yang menjadi salah satu beban kepada pemerintah dan negara Indonesia ya. Di usia-usia yang betul-betul seharusnya produktif, banyak menghasilkan karya-karya, berperan sebagai kepala keluarga, sebagai pemimpin, sebagai direktur, semuanya justru dia menderita gagal ginjal. Itu tadi ya. Jadi masih semua usia juga bisa terdampak. Ya, semua Ya. dari segala lapisan ya. Cuman memang kan perbedaannya kalau usia-usia pada di bawah 15 tahun itu memang kebanyakan penyebabnya adalah dari gangguan yang secara lahir gitu ya, cacat-cacat bawaan lahir daripada misalnya ginjalnya, kandung kemihnya pada anak-anak seperti itu. Tapi kalau udah usia 15 tahun itu kebanyakan penyakit-penyakit orang kaya, penyakit orang senang ya. Yang paling banyak tertinggi itu adalah misalnya hipertensi ya. Iya. Nomor 2-nya kencing manis, ketiga batu ginjal itu yang paling banyak.
Oh iya di dok, Indonesia. Iya. itu yang paling banyak ya dok ya. Dok, tapi apa sih sebenarnya penyebab dari penyakit ginjal ini sendiri? Apakah karena males gerak, apa karena faktor makanan, atau seperti apa dok? Jadi sebenarnya kalau penyebab penyakit ginjal ini kan ya multifaktorial, nggak bisa lah satu penyebab aja. Misalnya kalau orang dia penyakit gula, ya dia kencing manis atau hipertensi, kadang-kadang jarang juga satu faktor, tetapi dia multifaktorial. Jadi penyebab-penyebab itu pertama misalnya penyebab yang memang karena genetik ya. Secara genetik orang beda misalnya ya. Mbak misalnya atau pemirsa misalnya kalau dia sama-sama misalnya memakan sesuatu, mengkonsumsi sesuatu yang memberatkan ginjal, tapi kalau dia tidak ada genetik biasanya lebih tidak mudah untuk terkena dibanding orang yang terkena. Baru genetik, kemudian barulah kedua itu adalah penyebabnya penyakit-penyakit yang tertentu tadi ya, gula, darah tinggi, batu ginjal, penggunaan obat-obat tertentu yang sembarangan. Sekarang ini kan banyak nih, gampang. Kalau kita mau datang ke apotek bahkan ya, apalagi toko obat, mau minta obat apapun bisa diberikan ya. Iya benar. Terutama saya lihat di Sumatera Utara nih, kalau misalnya di Jakarta sendiri itu kalau kita mau minta antibiotik nggak bisa, itu harus resep berat dokter. jagi, harus berat tuh. Bahkan kita datang ke apotek pun belum tentu itu bisa diberikan ya, apalagi ke toko obat ya. Tapi kalau di Sumatera Utara ini saya tengok masih bisa kita datang ke apotek minta, bala kita bisa bertanya ke salah satu misalnya depot obat itu, nanya obat ini apa, dikasihnya. Padahal obat-obat itu sebenarnya yang seharusnya diberikan oleh dokter atau atas pengawasan dokter atau atas resep dokter. Itu yang. Kalau makanan sendiri dok menjadi salah satu faktor nggak? Nah ini juga ya salah satu yang sering membuat itu tadi kan gula dan darah tinggi ya. Iya. Dan faktor makanan menjadi salah satu penentu, karena kalau kita lihat makanan-makanan ini kan banyak yang mengandung kadar garam yang melebihi batas yang harus ditentukan ya. Kemudian kadar gula yang melebihi batas ditentukan. Kalau di negara-negara lain itu memang mereka bahkan memberikan warning, misalnya satu jenis-jenis makanan-makanan tertentu yang diletakkan atau di supermarket tertentu ya, itu dia sudah diberi label tuh, oh ini enggak boleh, diatur jenis tertentu ya. Kalau sekarang kan kita belum nih, mana ada tuh, mau berapapun yang penting ya laku aja. Jadi para produsen makanan-makanan itu dia berusaha membuat makan seenak-enaknya. Yang seenaknya itu pastilah yang paling manis, paling asin, paling gurih, ya gitu-gitulah. Nah, selalu itu. Dan satu lagi kan selalu dibikin bagaimana supaya makanan itu bertahan lama. Benar. Ya tentu pakai pengawet dong. Dulu kalau kita melihat memberikan garam itu tujuannya cuma untuk bagaimana supaya asin aja. Sekarang supaya enak dan supaya tahan lama. Jadi ada unsur pengawetnya gitu. Benar, apalagi kalau orang-orang Medan kalau nggak terasa nggak enak katanya, nggak makan dong. Nggak badaso lah katanya gitu. Baiklah pemirsa, kita masih akan ngobrol panjang terkait bagaimana penanganan dan juga mengenal dialisis di Indonesia dan Sumatera Utara, apa dan bagaimana. Untuk itu jangan kemana-mana, kita saksikan ini dia penampilan spesial dari Follow Band. Nah, tentunya pemirsa masih bersama kami di Ngopi, ngobrol penuh inspirasi seputar dunia kesehatan. Masih bersama dengan Dr. Syafrizal. Tadi kita udah bincang ya dok, ternyata penyebabnya itu adalah multifaktor, bukan hanya karena satu dua penyebab gitu ya. Dok, tapi kalau ngomongin tentang dialisis atau penyakit cuci darah ini, kalau kita ngomongin ketersediaan fasilitas dan mungkin alat-alat yang ada di rumah sakit yang ada di Sumut sudah memadai nggak dok dengan presentasi pasien-pasien cuci darah ini dok? Jadi kalau kita lihat di seluruh Sumatera Utara ini, kita sekarang sudah punya 75 unit dialisis tersebar di 33 kabupaten dan kota di seluruh Sumatera Utara ini. Jadi tapi ada beberapa provinsi kabupaten yang belum ada ya, misalnya di daerah sekitar Tapanuli Selatan itu ada daerah-daerah tertentu yang misalnya yang ibu kotanya Sibuan, Barumun Tengah ya, Barumun daerah Barumun itu, Sibuan itu yang mungkin
belum ada. Tetapi semua sekarang sedang berproses tuh, karena pun beberapa dari dokter mereka sedang kita latih sekarang di Rumah Sakit Adam Malik ini untuk menjalani seperti itu. Jadi ketersediaannya kita punya 75 di Sumatera Utara, dan itu dilayani oleh 11 orang nefrologis yang dokter spesialis ginjal hipertensi, dan dokter spesialis ginjal anak itu ada sekitar 4, dan kita juga punya sekitar hampir 35-an orang dokter spesialis penyakit dalam yang khusus disekolahkan, biasanya mereka 6 bulan itu untuk khusus menangani dialisis, dan itu lagi dilengkapi oleh sekitar 50 orang dokter jaga, dokter umum. Jadi kalau kita melaksanakan dialisis atau unit dialisis itu ada dokter jaga, dokter umum yang mengawasi pelaksanaan dialisis dari awal mula sampai selesai pelaksanaan dialisis itu. Jadi dia standby di situ. Jadi prinsipnya sudah sangat betul-betul terpantau oleh dokter-dokter itu ya. Ada dokter jaga, dokter umum, dokter spesialis penyakit, dan konsultan atau spesialis ginjal dan hipertensi. Jadi kita memang, dan tentu itu memang belum memadai lah ya, karena di beberapa daerah, misalnya daerah Kisaran, Tanjung Balai belum ada ya, itu salah satu kabupaten sebenarnya besar atau kota di Tanjung Balai. Tapi ada juga beberapa daerah, misalnya kayak di Kisaran Asahan itu masyarakat masih ngantri, Mbak. Jadi misalnya gini, dia mau masuk ke satu rumah sakit tertentu itu untuk mendaftarkan diri untuk dialisis, dia ngantri 25 orang. Artinya apa? Nunggu rumah sakit itu atau unit dialisis menambah 25 lagi mesin, atau nunggu 25-nya itu tidak dialisis lagi. Bisanya apa? Ya meninggal lah atau pindah sampai seperti itu. Jadi memang tetap kebutuhannya semakin meningkat. Nah, tugas kita di Perhimpunan Nefrologi Indonesia adalah mendekatkan pelayanan dialisis. Tentu kita juga bukan berpikir bagaimana mengobati dialisis saja, tentu mencegah menjadi salah satu faktor utama kita itu. Oke, jadi sebenarnya kalau untuk alatnya sendiri itu dibutuhkan Sudah sekali. dibutuhkan sekali. Mesin dialisis kita kan memang itulah dia, cukup lah ya. Kan? Tapi Dok, kalau kita ngomongin sistem nih, sistem layanan sendiri itu untuk penyakit, untuk dialisis ini sudah diatur oleh pemerintah atau memang dari pusat-pusat kesehatan tuh seperti apa? Jadi kita kan bergerak itu dari ada pedoman ya. Jadi pemerintah juga sudah mengeluarkan pedoman nasional penanganan penyakit ya. Misalnya untuk penyakit ginjal kronik ada. Kita dari Perhimpunan Nefrologi juga mengeluarkan pedoman penanganan penyakit ginjal kronik, dan pedoman untuk dialisis pun sudah kita terbitkan. Jadi itu bersinergi antara pemerintah dengan organisasi profesi termasuk Perhimpunan Nefrologi ya. Dan Kementerian Kesehatan juga sudah mengatur banyak bagaimana regulasi dialisis. Jadi kita memang bekerja sama dalam rangka membina bagaimana supaya bukan saja kuantitas dialisis ini meningkat, tapi kualitasnya semakin baik, itu dia. Oke, nah pemirsa, kita mau lebih mengenal lebih dekat lagi apa sebenarnya dialisis ini yang ada di Sumatera Utara dan juga di Indonesia. Dokter ini juga sudah punya materi ya, Dok? Iya. Silakan Dok, mungkin bisa mengambil tempat, kita akan mendengarkan penjelasan tentunya ya pemirsa dari Dokter Syafrizal terkait bagaimana dialisis di Indonesia dan juga di Sumatera Utara. Silakan Dokter. Baik, terima kasih para pemirsa TVRI Sumatera Utara. Kita akan mencoba menyampaikan bahwa sebenarnya kalau kita bicara tentang dialisis itu merupakan suatu istilah yang umum ya. Kita tahunya dialisis, tapi kita menyebutkannya semacam cuci darah ya. Coba slide-nya dilanjutkan. Terus slide selanjutnya. Nah ini prevalensi ini mungkin bisa dilewatkan terus, karena kita juga punya waktu yang terbatas. Terus slide-nya. Terus, oke, terus slide-nya. Ya, terus. Nah ini yang kita sebagai contoh bahwa memang masih menjadi beban utama ya para pemirsa. Jadi kalau kita lihat gagal ginjal ini dari tahun 2019 dari 2023 rata-rata pembiayaannya itu miliaran itu ya, dan termasuk 4 besar itu dari penyakit-penyakitnya. Tertinggi kalau kita lihat situ jantung ya, tetapi ginjal itu nomor 4 penyakit gagal ginjal itu. Jadi itu data dari BPJS. Artinya beban kesehatan atau beban yang ditanggung oleh BPJS itu ginjal ini, masalah ginjal ini menjadi salah satu yang paling besar ya. Kemudian slide berikutnya.
Nah, inilah paling banyak hipertensi dengan diabetes mellitus, kencing manis dengan diabetes. Jadi, karena kita punya keterbatasan dalam rangka untuk menangani ini ya, kita fokus ke hipertensi diabetes ini saja untuk pasien-pasien atau rakyat Indonesia ya. Oke, slide selanjutnya. Nah, inilah dia. Kalau kita lihat ini tren pembiayaan kasus gagal ginjal kronik 2017 ini ya tinggi ya. Tahun 2003 itu sampai 2,8 triliun ya. Jadi ada sekitar 1,4 juta kasus orang memanfaatkan dengan diagnosa penyakit ginjal kronik atau gagal ginjal kronik ya. Oke, slide. Nah, inilah hipertensi ini makin meningkat ya. Terus penderita-penderita hipertensi sebagai penyumbang utama penyebab penyakit orang-orang dialisis. Terus slide selanjutnya, pasien yang kencing manis DM juga makin meningkat ya. Terus slide selanjutnya. Nah, ini kita sampaikan data terbaru tahun 2023. Oke, slide. Jadi di sini menunjukkan bahwa prevalensi Indonesia itu sekitar ada 639.000 lah penderita PGK. Sumber itu ada sekitar hampir 34.000 ya. Oke, ini data yang terakhir ya. Jadi ini yang saya bilang tadi bahwa kita itu lebih baik dari Aceh, lebih baik dari Sulawesi, seluruh Jawa. Tetapi mungkin ada juga beberapa yang misalnya lebih rendah dari kita, misalnya Kepulauan Riau seperti itu ya. Oke, slide. Nah, inilah yang data yang saya menunjukkan tadi Mbak, bahwa gagal ginjal ini mengenai semua kelompok penduduk, semua usia, tanpa memandang tingkat ekonomi, tingkat pendidikan, semua orang kena, jenis kelamin juga kena ya, semua nggak ada dia memandang lebih banyak laki-laki. Itu angkanya hampir sama itu ya. Oke, slide selanjutnya. Nah, proporsi hemolisis di Indonesia ini tadi ya, jadi di seluruh Indonesia, jadi kalau ada yang mengatakan bahwa jumlah dokter subspesialis ginjal itu cuma puluhan, ini datanya, kita ada sekitar 217 dokter spesialis ginjal ya, kemudian itu tersebar di 32 provinsi ya, dan sekarang ada sekitar 1.225 unit dialisis di seluruh Indonesia ya, dan data tahun 2023 itu menunjukkan bahwa orang yang melaksanakan aktif dialisis itu ada sekitar hampir 128.000, jadi cukup banyak itu ya, jadi dengan proporsinya yang data itu tadi menunjukkan bahwa memang proses dialisis ini memang sesuatu yang sudah umum dilaksanakan ya. Oke, terus slide. Next. Nah, ini penduduk Sumatera Utara ini. Oke, slide selanjutnya. Next lagi. Nah, ini yang kita bilang bahwa kita itu ada sekitar kalau dari data SKDI 2003 tadi ada sekitar hampir 34.000, tentu orang yang cuci darah itu sekitar 7.200. Nah, ini dilayani oleh 75 unit dialisis. Kita punya fellowship-nya dokter spesialis penyakit dalam yang menangani khusus yang disekolahkan 6 bulan, 32 orang, yang spesialis ginjal yang dewasa 11 dan anak-anak itu ada 4 orang ya. Jadi kalau kita asumsikan 7.200 jiwa itu kira-kira memerlukan mesin dialisis itu ada sekitar 200. Andai kata dengan cuci darah dengan mesin aja ya. Jadi kira-kira itu hampir sekitar 342 miliar sampai 684 miliar biaya dari dialisis ini aja per tahun ya. Bayangkanlah, lumayan itu ya, kok dibelikan apa-apa ya, lumayan banget itu ya, bisa untuk yang lainnya. Oke, slide selanjutnya. Terus, nah, jadi kalau kita bilang bahwa dialisis itu, kalau orang bilang dialisis cuci darah, jadi itu bagian daripada terapi pengganti ginjal. Jadi kalau dialisis cuci darah, ada namanya cangkok ginjal, yaitu transplantasi ginjal ya, itu yang transplantasi ginjal. Jadi kok ditanya apa terapi pengganti ginjal paling ideal, tentu cangkok ginjal atau transplantasi ginjal, karena logikanya mobil baru rusak ganti dengan mobil mobil lama rusak ganti mobil baru, rumah lama ganti rumah. Jadi ginjal, karena dia transplantasi ginjal ini ideal karena memang bisa mengganti semua fungsi ginjal. Oke, untuk transparansi ginjal ini dok, adakah persyaratannya melihat kondisi dari pasien atau seperti apa? Jadi transplantasi ginjal ini tentu harus dipunyai bahwa donornya ya. Jadi donornya harus ada, itu yang paling dan kemudian baru nanti kita lihat syarat donor, syarat orang penerima gagal ginjal. Kalau penerima gagal ginjal, penerima donor, penerima cangkok ginjal itu orang pasien gagal ginjal ya, yang penting dia sudah penyakit ginjal tahap akhir.
Itu yang paling penting. Baru nanti yang lain kita tinggal mempersiapkan aja kondisinya. Nah, yang paling penting itu adalah donor. Kenapa bilang donor? Karena donor itu pertama dia harus kita lakukan bahwa dia benar-benar sehat. Sehat apa? Sehat dia ketika menyumbangkan ginjalnya. Karena nanti tinggal satu ginjalnya. Kemudian dia harus punya dua-dua ginjal yang sehat, ya. Yang kemudian ketika dia menyumbangkan ginjalnya itu dia tetap sehat. Kemudian ketika dia menjalani operasi pemindahan ginjal dia itu pun dia tetap sehat, bisa menjalani. Nggak mungkin lah kita, dia ada penyakit jantung, dia nggak cukup sehat, dia justru menyumbangkan ginjalnya. Justru dia sebenarnya pada saat itu yang harusnya ya menangani penyakitnya sendiri. Itu tadi ya. Coba selanjutnya tadi. Slide lagi. Ini ya. Nah, ini tadi saya bilang kalau kita tentang dialisis atau cuci darah itu kalau dia berasal dari bahasa Yunani ya, Mbak ya. Jadi dia itu melonggarkan, membelah, memisahkan sesuatu. Jadi sebenarnya benar nih, kalau dialisis itu terapi cuci darah itu dia memisahkan sesuatu dari darah. Apa itu? Racun, air, dari situ. Kadang-kadang ada yang karena gangguan ginjal, jadi dia menumpuk berlebihan jumlahnya. Itulah proses dialisis itu dengan cara kita menggunakan yang disebut namanya ginjal buatan. Jadi dia merupakan terapi pengganti ginjal di mana peran penyaringan darah oleh ginjal dilengkapi dengan peralatan buatan yang menghilangkan kelebihan air, zat terlarut dan racun. Itu tadi ya. Oke. Terus slide-nya kita cepat-cepat aja. Jadi ini tadi yang kita bilang, kenapa seorang perlu dialisis? Pertama memang karena gagal ginjal akut ya. Gagal ginjal akut itu bisa dia gawat darurat emergensi. Jadi kalau tidak ditolong itu pertaruhannya nyawa lah ya. Tapi ada yang gawat darurat, tapi ada yang serius tapi tidak gawat darurat. Itu masih bisa ditunda 1 hari 2 hari. Nah, yang nomor 2 itu seseorang perlu dialisis dia karena gagal ginjal terminal. Ini yang biasa dibilang cuci darahnya itu seumur hidup, sepanjang hidup, selama hayat masih dikandung badannya. Nah, jadi konsekuensinya bisa cuci darah itu sementara, bisa juga seumur hidupnya. Itu tadi ya. Oke. Terus lagi. Nah, ini tadi ada yang cuci darah melalui mesin, cuci darah yang hemodialisis itu namanya. Kemudian ada yang melalui selaput perut, itu yang namanya CAPD. Oke, terus slide. Nah, ini dia perbedaannya. Kalau hemodialisis dia dengan mesin, CAPD melalui selaput perut. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu memang membuat bagaimana kita itu sedemikian sempurna tubuh manusia itu. Jadi perut kita ini sebenarnya bisa mengganti sebagai mesin dialisis karena ada selaput daripada perut kita itu bisa menggantikan ginjal buatan ya. Tapi tentu ada kelebihan dan kekurangannya. Ada pasien-pasien tertentu yang kita anggap lebih cocok untuk yang cuci darah melalui perut yaitu CAPD. Tetapi ada juga yang dengan melalui mesin ya. Kalau untuk CAPD ini gimana sih prosedurnya, Dok? Prosedurnya nanti kita pasangkan dulu selang di perut, ya kan? Nanti setelah bisa dipakai nanti dibuat nanti ada cairan masuk ke dalam perut ini, yaitu cairan pencuci namanya. Dibiarkan Mbak ya, sekitar 1 jam 2 jam didiamkan, baru dikeluarkan. Nanti akan ada keluar hasil-hasil dari zat-zat racun yang dikeluarkan. Jadi dia gitu dia. Jadi itu berlaku minta 1 hari 2 kali atau 3 kali penggantian dia. Jadi bisa dilangsungkan di rumah, di mana saja. Beda kalau dengan hemodialisis ini dengan mesin, kita harus mendatangi 1 unit dialisis tertentu. Nah, kita kadang-kadang untuk misalnya kalau dia membuka unit dialisis ini kan orang harus mempunyai sumber daya tertentu, harus punya sarana dan prasarana tertentu. Tapi kalau untuk CAPD ini kan enggak, asal dia cakap dok pasiennya, apabila kemudian keluarga bisa membantu, bisa dilaksanakan di mana saja. Jadi ini biasanya kita berikan pada orang-orang di mana tempat tinggalnya itu jauh dari kota, jauh dari pusat dialisis. Nanti pihak-pihak pemerintah mengantarkan langsung tuh cairan pencucinya. Jadi dia melaksanakan sendiri di rumah. Ya, untuk orang itu kita biasanya berikan CAPD ini ya. Tapi di negara-negara lain itu misalnya kayak Taiwan tuh hampir 90% orang cuci darah melalui perut. Hong Kong, kenapa bilang? Karena itu juga tadi ya, karena pemerintah mau berapa banyak. Nah, di sana kan pertumbuhan tempat itu kan cuman pulau. Jadi naik ke atas, jadi gampang
lebih gampang menjangkaunya bisa juga. Jadi tergantung dari tempat-tempat tertentu ya. Jadi kalau kita di Indonesia ini masih 80% orang yang cuci darah melalui mesin dialisis ya. Hanya 10% lah orang yang melalui perut itu tadi saja. Oke. Ada lagi slide-nya? Oke, terus baik, ini tadi mungkin sama-sama kita sudah tahu ya. Mungkin itulah ya. Oke, ini dia caranya bagaimana dialisisnya Ya, dilakukan dialisis dilakukan ya. Jadi dengan prosedur khusus, darah disaring melalui ginjal buatan ya. Jadi kalau dia reguler tuh 5 jam, ada yang 2 kali, ada yang 3 kali seminggu. Jadi hari-harinya di rumah sakit lah unit dialisis ya. Oke, kita boleh next lagi, Dok? Ada lagi, Dok? Nah, ini sajalah mungkin ya, yang bisa saya sampaikan mungkin ya. Itu udah tergambar, nanti kita tinggal menunggu bincang-bincang lagi ya, bincang-bincang Dok, lagi ya. ya. Boleh, Dok, silakan Ya. duduk kembali. Nah, pemirsa, kita jadi banyak tahu terkait bagaimana sebenarnya dialisis yang ada di Sumatera Utara, pengobatannya seperti apa, dan ternyata banyak jenis faktornya ketika seseorang terkena dengan gagal ginjal ini. Baik, dari tadi yang paling tinggi kencing apa tadi, Dok? Paling banyak dia justru di sini penyebabnya adalah hipertensi di Indonesia. Oh, hipertensi. Nomor 2 baru DM atau kencing manis, diabetes manis mellitus. gitu ya, Dok. Ini memang berbeda, kalau di luar negeri paling banyak diabetes mellitus, tapi kalau kita khusus memang di hipertensi paling banyak. Hipertensi, penyumbang. ya, Dok, itu gara-gara apa orang sering hipertensi? Salah satu jadi banyak penyebab hipertensi, bisa faktor genetiknya juga, bisa juga kebiasaan-kebiasaannya tertentu. Misalnya obesitas ya, bisa menyebabkan makin besar berat badan orang, luas permukaan tubuh, maka dia akan beban untuk memompa jantung itu dengan tekanan darah bisa lebih tinggi juga, banyak memang penyebabnya hipertensi. Di samping genetik juga ya. Nah, pemirsa, kita juga sudah banyak mengetahui nih ya bagaimana dan juga apa yang harus dilakukan ketika seseorang terkena dialisis. Nah, kita akan berbincang lagi untuk Anda yang ingin bertanya terkait mungkin pengalaman saudaranya yang memiliki penyakit gagal ginjal. Ini bisa bertanya langsung dengan Dr. Syafrizal, yaitu di live streaming TVRI Sumatera Utara. Pertanyaan Anda akan kita bacakan langsung. Untuk itu jangan kemana-mana, kita saksikan ini dia penampilan Follow Back. Nah, tentunya pemirsa, kita masih membahas tentang dialisis di Indonesia dan Sumatera Utara. Kita mau langsung bacain komentar-komentar yang sudah ada nih di YouTube. Tapi sebelumnya, Bang Fahmi kayaknya gelisah kali di sana. Ada pertanyaan yang belum tersampaikan. Sekaligus curhat ini nampaknya. Silakan dong, Fahmi. Nah, kan zaman sekarang memang anak-anak muda sekarang ini, Dok, pola hidupnya itu memang kayak kurang perhatian aja gitu sama diri sendiri gitu kan. Alhamdulillah. Kok alhamdulillah pula ya. Nah, jadi gini, Dok, saya mau nanya, apakah orang yang sudah cuci darah, bahkan mungkin 2 minggu sekali dia cuci darah, itu benar tidak boleh minum air putih berlebihan? Atau mungkin memang tidak boleh makan sembarangan lagi, atau memang sudah ada porsinya, nggak boleh minum terlalu banyak, pokoknya harus gini. Nah, nggak boleh juga terlalu sedikit gitu, itu apakah memang benar, Dok? Atau memang boleh-boleh aja setelah cuci darah, ya dia boleh normal aja, mau makan, mau minum, bagaimanapun itu terserah gitu. Itu gimana, Dok? Oke, silakan, Dok. Jadi sebenarnya kan kalau dia cuci darah rutin itu sebenarnya bukan sekali 2 minggu ya, 2 kali seminggu, 2 minggu. Jadi asumsinya kenapa 2 kali seminggu? Karena idealnya orang cuci darah itu 10 sampai 12 jam per minggu. Dan itu bisa dicapai dengan 2 kali 5 atau 3 kali 4. Kalau di Indonesia mungkin masih punya keterbatasan pemerintah untuk membiayainya, makanya dibikin 2 kali seminggu, 2 kali 5. Tapi kalau di luar negeri mereka rata-rata 3 kali 4. Sebenarnya paling bagus dialisis itu, cuci darah itu mendekati fisiologis normal. Kalau kita kan sini, sama saya dengan Mbak Putri dengan Mas Fahmi itu sebenarnya sekarang lagi cuci darah. Cuman kita menggunakan ginjal kita sendiri. Tapi kalau orang cuci darah itu kan dia menggunakan mesin ya. Nah itu dia. Jadi kemampuan kita ya jadi 2 kali 5 itulah tadi. Nah orang-orang yang cuci darah ini adalah orang-orang yang mengalami gangguan dalam rangka pengeluaran. Pengeluaran apa? Pengeluaran air dan pengeluaran racun. Jadi orang-orang yang gagal ginjal, apalagi sudah dinyatakan cuci darah reguler, yang sekali dua kali seminggu itu, maka dia akan cenderung untuk kelebihan cairan dengan kegagalan ginjal tuh. Jadi kalau banyak kadang-kadang orang kan bilang gagal ginjal,
Saya kan kencingnya saya sikit karena saya minum sikit. Oh, itu terbalik. Itu logikanya itu kalau untuk orang yang tidak gagal ginjal. Tapi kalau orang gagal ginjal, dibalik logikanya. Karena dia jumlah kencingnya, pengeluarannya terlanjur cenderung untuk sedikit, maka dibalik. Karena dia kencingnya segini, boleh minumnya segini. Nah, itulah asumsinya kenapa orang-orang gagal ginjal ini perlu membatasi cairan, karena itu tadi, dia terbatas kencingnya. Jumlah yang dikeluarkan sudah nggak bisa banyak lagi. Jadi ya tentu dia dengan membatasi. Jadi kemudian nih, jadi kalau kita sih melihat orang gagal ginjal ini, pertama kita lihat dulu. Oh, orang gagal ginjal dalam keadaan apa nih? Kelebihan cairan, seimbang, atau kekurangan cairan. Kalau dia dalam keadaan keseimbangan cairan, tidak lebih banyak kelebihan cairan, tentu logikanya dia harus lebih banyak yang keluar daripada yang masuk. Nah, kalau yang masuk, kalau yang keluar kan nggak bisa kita rencanakan, Mas Fahmi kan? Oh Pak, besok Bapak saya bikin kencing 1 liter ya, 2 liter, ini saya kasih obat, kan nggak bisa. Pertama memang tak respon lagi, dikasih obat pun nggak respon. Yang bisa kita rencanakan apa? Yang masuk bisa Pak besok minum 1 liter, oh karena kencing Bapak segitu seperti itu. Jadi memang sudah ada ketentuannya ya? Sudah ada ketentuan. Dok. Tapi sepenting-penting orang gagal ginjal menjaga untuk minum, yang paling penting adalah menjaga garam. Karena garam itu dia menahan air, makin memberatkan kerja ginjal. Tetapi ada juga orang yang gagal ginjal tuh garamnya bebas ketika dalam tahanan tertentu karena gagal ginjal justru dia kekurangan garam. Ada juga gitu. Oke, seperti itu ternyata. Ya. Dok, ini pertanyaan terakhir. Dok, izin bertanya, jika ada penderita gagal ginjal tapi dia ada hipertensi dan ada juga sakit jantung, apakah ini bisa transplantasi ginjal, Dok? Ya. Jadi kita jelaskan dulu, hipertensi dan gagal ginjal ini hubungannya timbal balik. Orang hipertensi salah satu komplikasinya gagal ginjal, dan orang gagal ginjal salah satu gejalanya adalah hipertensi. Kalau dia hipertensi gagal jantung, untuk cangkok ginjal tentu bisa. Ya, tentu bisa. Kita persiapkan. Jadi penting kita persiapkan dalam konteks apa? Dalam itu ginjalnya, tensinya dalam keadaan terkontrol, gagal jantung dalam keadaan terkontrol. Nah, jangan salah Mbak ya. Orang kalau sudah melaksanakan transplantasi ginjal, justru salah satu kalau memang berhasil transplantasi ginjalnya, justru hipertensinya terkontrol malah. Gagal jantungnya terkontrol. Kenapa? Dengan dia kencingnya sudah cukup, mampu mengeluarkan garam, kembali fungsi ginjalnya normal lagi, maka jantungnya pun terpelihara atau tidak dalam keadaan gawat. Karena jantung dengan ginjal itu juga kawan kompak. Kalau jantungnya terganggu, ginjalnya terganggu. Kalau ginjal terganggu, jantungnya terganggu. Gitu kira-kira. Seperti itu. Dok, terakhir dokter bertugas di mana aja? Saya saat ini adalah pegawai negeri ya di Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik Medan ya. Kemudian ada bertugas juga di Rumah Sakit Murni Teguh Memorial Hospital ya. Kemudian satu lagi di Rumah Sakit Mitra Medical Primer. Itulah kira-kira informasi. Nah, jadi untuk pemirsa yang ingin berkonsultasi dengan Dr. Syafrizal terkait dialisis, ya langsung saja kunjungi rumah sakit yang tadi dokter bilang nih, ada di Adam Malik, juga ada di Murni Teguh. Ya Dok, jadi langsung saja untuk berkonsultasi. Tapi ini bisa di cover BPJS kan Dok? Oh iya dialisis? Dong, bisa dong. Kalau mau berjumpa BPJS saya pun bisa dengan berbagai macam cara itu ya. Dan satu lagi tadi yang lupa kita, bahwa dialisis ini sangat ditanggung oleh BPJS. Jadi kami boleh bilang pun perkembangan pelayanan dialisis ini tentu ketika BPJS mengcover itu. Kalau enggak kita mau cerita banyak, kami para ahli ginjal nih kalau tak ada yang membantu kita, tidak memfasilitasi seperti BPJS ini, mungkin tidak berkembang pelayanan dialisis kita. Nah pemirsa, jadi untuk dialisis ini tercover oleh BPJS. Terima kasih Dr. Syafrizal sudah memberikan edukasi. Bahkan kalau untuk dialisis ini biasanya kalau pelayanan ini kan berjenjang kan, harus dari rumah sakit tipe C, tipe B, tipe A. Tapi kalau untuk pelayanan dialisis nih, tidak diberlakukan itu, tergantung pasien lah, ke kenyamanan pasiennya, ke karakteristik pasien, dia suka di mana, di situlah dia. Oke, seperti tidak itu. Tidak karena penyakit lain enggak kayak gitu kan, melalui tingkatan-tingkatan gitu. Iya, jadi prosedurnya lebih gampang ya Dok. Dr. Syafrizal, terima kasih sudah hadir, sudah mengedukasi kita, sudah memberikan informasi terkait dialisis yang ada di Sumatera Utara. Terima kasih juga pemirsa, jangan lupa saksikan Ngopi setiap hari Senin sampai hari Sabtu pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia bagian Barat. Kini saatnya saya Putri Zain pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.